Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Permana. Saya dari SMA Negeri Umbul Sari, kelas 10-9. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Sunan Gunung Jati atau biasa disebut Syarif Hidayatullah. Sebelumnya, mari kita mulai. Siapakah itu Syarif Hidayatullah? Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam bin Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. Dalam usia begitu muda, Syarif Hidayatullah tinggal wafat oleh ayahnya. Ia tunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai raja Mesir, tetapi anak yang masih berusia 20 tahun itu tidak mau. Dia dan ibunya berpaksud pulang ke tanah Jawa untuk berdakwah di Jawa Barat. Kedudukan ayahnya itu kemudian diberi kepada adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Sewaktu berada di negeri Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di Timur Tengah. Dalam usia muda itu, ilmunya sudah sangat banyak. Maka ketika pulang ke tanah leluhurnya di Jawa, ia tidak merasa kesulitan untuk melakukan dakwah. Syarif Hidayatullah dan ibunya, Syarif Mudaim, datang di daerah Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475. Tetapi singgah dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Saat itu, Syekh Datul Kahfi, guru Pangeran Cakrabuana, sudah wafat dan dimakamkan di Pasambangan. Dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya, Syarif Mudaim minta diizinkan tinggal di Pasambangan atau Gunung Jati. Syarif Mudaim dan putranya, Syarif Hidayatullah, lalu meneruskan usaha dakwah Syekh Datul Kahfi. Maka dari itu, di kemudian hari, Syarif Hidayatullah terkenal sebagai sebutan Sunan Gunung Jati. Tibalah saat yang ditentukan. Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya, yaitu Nyai Pakungwati, dengan Syarif Hidayatullah. Dakwah Sunan Gunung Jati tidak ada yang berbau kekerasan atau pemaksaan. Sebagai seorang ulama sekaligus seorang raja, beliau bertindak dengan bijaksana. Pada suatu sisi, sebagai ulama, segala tindak tanduk perkataan harus selalu menunjukkan keteladanan. Namun, sebagai seorang raja, sangat mungkin ia bertindak secara politis yang semuanya didasarkan pada alasan untuk penyebaran agama Islam, seperti pemutusan oleh Sunan Gunung Jati sebagai raja menggunakan prinsip rahmatan lil alamin dan menuju negeri yang baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Adapun ragam metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam proses islamisasi tanah Jawa yaitu sebagai berikut. 1. Metode Mauzah Hasanah atau nasihat-nasihat yang baik. 2. Metode Al-Hikmah atau berjenjang atau biasa disebut tingkat dasar belajar seorang murid atau pesantren. 4. Metode 3. Metode Tadarruj atau berjenjang. 4. Metode Ta'awun, yaitu saling menolong dan berbagi tugas dalam menyebarkan agama Islam di karangan para wali. 5. Metode musyawarah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali. Yang terakhir, pembentukan kader dai. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pandu Permana dari SMA Negeri Umbul Sari, kelas 10-9, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa Pak Jen.